Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom, puji Tuhan kita telah berada di hari yang baru 17 Desember tahun 2021. Dan kembali lagi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang adalah berkat pertama di hari ini yang hendak kita terima. Dan renungan kita untuk hari ini 17 Desember 2021 dengan judul Mereka yang setia di bumi akan diselamatkan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah untuk pelajari firman-Mu pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Terpuji nama Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi renungan kita hari ini 17 Desember 2021 dengan judul Mereka yang setia di bumi akan diselamatkan. Dan ayat inti kita Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dalam kuasanya dengan maju mengendarai kendaraan kemenangan, dan untuk menang manusia fana yang lemah boleh mendapat kemenangan. Singa dari suku Yehuda sangat mengerikan bagi mereka yang menolak anugerahnya akan menjadi anak domba Allah bagi mereka yang taat dan setia. Tiang api yang mengangkat teror dan amarah kepada pelanggar hukum Allah adalah suatu tanda terang dan kemurahan dan kelepasan kepada mereka yang telah memelihara hukum-hukumnya. Lengan yang kuat untuk membinasakan para pendurhaka akan tetap kuat untuk melepaskan yang setia. Setiap orang yang setia akan diselamatkan. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dibandingkan dengan penduduk dunia yang berjuta-juta banyaknya, umat Allah akan sebagaimana yang telah terjadi kepada mereka menjadi sekumpulan kecil. Tetapi jikalau mereka berdiri bagi kebenaran sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, Allah akan menjadi perlindungan mereka itu. Mereka berdiri di bawah perisai lebar yang maha kuasa. Allah adalah selamanya golongan yang terbesar. Apabila bunyi sangkakala yang terakhir itu menembus rumah penjara orang mati, dan orang yang benar itu pun keluar dengan kemenangan sambil berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kemudian berdiri bersama Allah dengan Kristus, dengan malaikat-malaikat dan mereka yang setia dan benar dari segala zaman. Anak-anak Allah kelak jauh lebih banyak bilangannya atau jumlahnya. Dalam khayal suci, Nabi itu melihat kemenangan terakhir dari gereja Allah yang sisa, yaitu Yohanes. Dia menulis, "Dan aku melihat suatu bagaikan laut kaca bercampur api. Orang-orang yang telah mengalahkan pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala Raja." Jadi kembali lagi renungan kita mengingatkan kita, yang setia akan diselamatkan, yang tidak setia akan dihukum. Dan itulah keadilan Allah. Kita tidak dapat lagi berkata bahwa Allah tidak adil. Justru oleh karena ada yang dapat hukuman, ada yang dapat upah kesetiaannya dan upah keselamatan, maka itulah kesetiaan Allah. Ketika Allah memanggil kita, kuasa Roh Kudusnya bekerja di hati kita, jangan mengeraskan hati kita. Mari kita melembutkan hati kita agar Roh Kudus akan bekerja di hati kita. Saya menyadari bahwa kita semua penuh keterbatasan, kekurangan-kekurangan. Kita rentan terhadap berbuat dosa, berbuat pelanggaran. Hanya dengan kita berserah pada Yesus dengan sungguh, melalui doa, melalui baca firman Tuhan, libatkan aktif diri kita dalam pekerjaan pelayanan, maka kita akan dimotivasi untuk selalu hidup setia kepada Tuhan. Hari ini panggilan kepada kita, maukah kita tetap setia kepada Tuhan agar waktu Tuhan datang pada kali yang kedua kita ada di dalam
kerajaannya. Inilah menjadi doa dan harapan kita pada pagi hari ini dan sepanjang hidup kita. Kita akan akhiri pekabaran hari ini dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan Tuhan yang telah menjadi bagian kami. Tuhan sudah sertai kami hingga pada saat ini. Dan kami bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pelihara kami Tuhan sepanjang waktu-waktu hari hidup kami. Biarlah kami selalu ada dalam lindungan dan kasih Tuhan saja. Menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan-Mu. Apapun kami hadapi, persoalan-persoalan bahkan yang kami hadapi, Tuhan turut campur tangan. Jika ada kebahagiaan, sukacita kami hadapi hari ini, ajar kami untuk tidak lupa mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami. Tumpangan kasih-Mu menjadi bagian kami hari ini dan seterusnya. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.